Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto dari PGSDD 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu mungkin dari adik-adik sekalian bisa menyiapkan alat tulis yang akan kita gunakan untuk belajar pada hari ini. Nah, adik-adik pada tahu nggak sih apa itu macam-macam bilangan? Jadi macam-macam bilangan itu, yang pertama itu bilangan nol, bilangan pecahan, bilangan negatif, bilangan positif, bilangan asli, bilangan prima, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Sebelum kita belajar tentang bilangan pecahan, adik-adik tahu nggak sih ini itu tanda apa? Nah, jadi kakak akan menjelaskan. Ini tuh tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Jadi kakak ulang lagi, ini tuh tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih membandingkan pecahan yang penyebutnya itu sama dan diurutkan pecahan tersebut sesuai dengan urutan tertentu gitu. Jadi sebelum kita mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan, pada hari ini juga model pembelajaran yang kita bawakan itu Problem Based Learning atau PBL. Jadi pembelajaran hari ini tuh siswa akan diminta aktif dan mandiri dalam menyelesaikan soal masalah yang diberikan oleh guru. Dan siswa yang mandiri dan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah siswa yang dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran ini. Jadi kalian harus antusias di dalam belajar matematika pada hari ini ya. Nah, kita mulai pembelajarannya. Jadi pada hari ini tuh kakak akan membacakan soal cerita. Jadi Lala dan Mario sangat suka memakan pizza dan mereka membeli satu kotak pizza rasa keju. Dan Lalanya memakan 1/8 bagian pizza dan Mario memakan 2/8 bagian pizza. Nah, jadi adik-adik semua coba bisa nggak sih menentukan tanda perbandingan banyak bagian yang dimakan oleh Lala dan Mario. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita tersebut? Jika tidak, nanti kakak akan memberikan waktu kepada kalian untuk menyelesaikannya, dan cara pengerjaannya bisa secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Kira-kira untuk mengetahui tanda perbandingan antara banyak bagian pizza yang dimakan Lala dan Mario, apa sih yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu? Oke, jadi di sini kakak akan menjawab soal cerita yang kakak sudah bacakan tadi. Nah, adik-adik bisa sambil diperiksa juga jawaban yang adik-adik telah berikan. Nah, jadi dalam satu kotak pizza itu ada 8 potong, di mana satu potong pizza dimakan oleh Lala dan 2 potong pizza dimakan oleh Mario. Oke, jadi perbandingan antara pizza yang dimakan oleh Lala dan pizza yang dimakan oleh Mario. Nah, untuk
Lala memakan satu potong pizza, jadi 1/8, karena di dalam satu kotak pizza tersebut ada 8 potong pizza. Dan di selanjutnya pada Mario memakan 2 potong pizza, bisa dilihat ya. Nah, jadi Mario memakan 2 dari 8 potong pizza. Nah, jika dibandingkan, pizza yang dimakan Mario dan Lala itu memiliki perbedaan, yaitu pizza yang dimakan Mario lebih banyak dibanding pizza yang dimakan oleh Lala. Nah, mungkin untuk adik-adik yang jawabannya berbeda bisa dijawab di kolom komentar ya. Nanti kakak bakal merespon jawaban dari adik-adik semua. Nah, selanjutnya itu kita mengerjakan tugas-tugas yang sudah kakak share di grup WA. Jadi tugas-tugasnya itu ada 2 lembar. Nanti adik-adik sekalian bisa mengisi tugas-tugas tersebut dan mengirimkan ke kakak dengan waktu yang sudah kakak tentukan. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD yang sudah kakak bagikan di via grup, selanjutnya itu kita bahas mengenai apa sih isi dari LKPD yang sudah kakak kasih. Jadi LKPD itu berisi tentang bagaimana sih membandingkan dan mengurutkan pecahan berpenyebut yang sama gitu. Nah, jadi mungkin adik-adik bisa diperhatikan ya untuk jawabannya. Jawaban yang bagian A, manakah gambar pecahan yang memiliki daerah yang diarsir lebih luas dan berapa nilai pecahan tersebut? Nah, jadi untuk pecahan yang memiliki daerah yang diarsir lebih luas itu ada pada gambar yang B, di mana pada gambar tersebut memiliki nilai pecahan 3/4. Nah, yang selanjutnya itu bagian C, manakah gambar pecahan yang memiliki daerah yang diarsir lebih kecil dan berapa nilai pecahannya. Jadi untuk yang bagian C itu gambar pecahan yang paling sedikit itu ada pada gambar yang C dan nilai pecahannya itu adalah 1/4. Nah, bagian D, gambar pecahan A itu lebih kecil dari gambar pecahan B. Kenapa seperti itu? Karena di gambar B itu memiliki lebih banyak arsiran yang lebih luas dibanding yang A. Untuk yang E, gambar pecahan B lebih besar dari gambar pecahan C. Kenapa demikian? Karena di gambar pecahan B ini itu memiliki lebih luas arsirannya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kakak ambil itu, untuk membandingkan 2 pecahan yang mempunyai penyebut sama, cukup memperhatikan nilai lebih besar, lebih kecil, dan semakin besar nilai pembilangnya maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, jadi untuk adik-adik yang jawabannya belum tepat atau belum benar, mungkin bisa lebih semangat lagi belajarnya. Nanti kakak akan mengajar adik sampai bisa. Dan untuk siswa yang dapat membandingkan pecahan berpenyebut sama dan mengurutkan pecahan berpenyebut sama dengan aturan tertentu dalam pemecahan masalah, mungkin dapat membantu teman-temannya yang lain yang belum bisa. Kakak akan membagikan lembar hasil tes dari adik-adik semua. Nah, nanti mungkin kakak akan bagikan lembar tersebut. Bagaimana adik-adik sekalian, apakah ada yang belum dipaham? Kalau ada, mungkin bisa
bertanya gitu ya. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mungkin kakak akan menyampaikan atau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk membandingkan dan mengurutkan beberapa pecahan yang berpenyebut sama, cukup dengan membandingkan nilai pembilangnya untuk soal pembandingan pecahan dan untuk soal mengurutkan pecahan senilai. Melihat perbandingannya, maka juga harus mengurutkan sesuai aturan tertentu yang diminta. Nah, jika nilai pembilangnya lebih besar, maka nilai pecahannya juga lebih besar, dan sebaliknya juga seperti itu. Jika pembilangnya lebih kecil, maka nilai pecahannya juga lebih kecil. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik-adik semua, selamat menonton dan enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.